Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan FX. Oke, bagian yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa guys tekan butang subscribe, tekan like dan share video ini sekiranya Anda merasakan video ini sangat penting untuk kamu kongsikan kepada rekan-rekan Anda. Jadi video untuk kali ini saya akan berkongsi tentang punca trader yang selalu kena lipat adalah disebabkan mereka selalu tukar-tukar teknik. So, first kali kalau kamu belajar supply and demand, kamu pastikan kamu sudah master dan disinilah kamu menggunakan teknik supply and demand untuk trading ya. Ada pula orang menggunakan BBMA ataupun stokastik ataupun RSI, macam-macam indikator orang gunakan. Jadi ini adalah teknik yang setengah trader yang menggunakan teknik indikator. Dan ada pula orang yang main rasa-rasa. Saya rasa itu kita sell. Saya rasa kita akan buy. So kita tidak mau begini ya. Kita tidak mau tiga ini kita belajar. Kalau kita masuk supply and demand, contohnya supply and demand, kamu just belajar teknik supply and demand. Kamu just belajar teknik supply and demand saja. Jangan belajar teknik-teknik lain. Oke, kamu belajar teknik SND, kamu juga boleh belajar tentang teknik setup SNR, kamu boleh belajar setup entry. Kita masih menggunakan teknik supply and demand, tapi kita menambah baikkan kita punya cara entry ya. Dan kamu boleh belajar tentang saya sarankan kamu boleh belajar tentang puasa, jual dan beli melalui candlestick ya. So ini sangat penting lah, ini kena detail lah, kuasa beli. Oke, kuasa jual dan kuasa beli melalui pergerakan candlestick. So ini kamu kena kuasai. So, salah satunya seperti inilah kalau kamu masuk supply and demand. Tapi kalau kamu sudah menguasai supply and demand tapi kamu masih loss, berarti kamu belum cukup mengkaji ya. Belum ada kajian yang betul-betul terperinci untuk teknik supply and demand dan teknik-teknik SND, SNR, setup entry, kuasa jualan, kuasa beli. So ini banyak ini ya. SNR ini dia masih kita ada resisten dan support saja, itu aja kita belajar. Tapi setup entry ini terlampau banyak, mungkin 100 kali banyak dia. Dan kuasa jual dan kuasa beli itu kita akan pulang semula dengan definisi supply and demand. Itu kita kena paham lah. So kalau kamu supply and demand trader, jangan sesekali kamu masuk di dalam indikator. Indikator ini seperti stokastik, RSI dan BBMA. So jangan sesekali kamu masuk di sini sebab pemahaman tentang supply and demand dan indikator itu sangat jauh beza dia, 100% sangat berbeza. Jangan masuk di area sini. Apalagi kalau kamu main rasa-rasa, kalau kamu jumpa sifu atau guru yang kamu rasakan main rasa-rasa, so itu jangan. Sebab di dalam kita membuat entry, kalau kita entry ya, apa yang ada di dalam entry, apa yang kita perlukan untuk mencari entry. So itu kamu kena paham lah. List lah SND, IE dan trading market. So ini kamu kena paham lah. So ini 3 kamu kena paham di dalam mencari entry. Kalau trading market kamu tidak boleh baca, so kamu masih fail. Kalau kamu sudah master price action dan pemahaman kita tentang supply and demand, tapi kalau reading market gagal, so kamu masih kategori fail. So cara untuk reading market macam mana? Reading market macam mana?
Jadi cara untuk reading market sangat-sangat susah, bukan sangat senang. So ini kali pertama saya cakap susah, sangat-sangat susah. Sebab untuk belajar reading market kita kena banyak buat latihan di chat. Nah, jadi kita mesti menguasai kita punya price action dan kuasa jual dan kuasa beli, baru kita akan dapat menguasai reading market. Baru kita boleh baca market sampai di mana, oke? Kita boleh baca market sampai di mana. Oh, ini kamu nanti kita akan belajar slow. Jadi fokus utama adalah kita jangan tukar-tukar teknik ya, jangan tukar-tukar teknik trading kita. Kalau kita di dalam kategori supply and demand di area sini, kita hanya berada di area sini, oke? Jangan pindah-pindah. Tapi kalau kamu orang yang menggunakan indikator, kamu just masuk di indikator, belajarlah beratus-ratus indikator di dalam MT4 dan MT5 tuh. So kalau kamu ini orang yang membuat rasa-rasa, saya rasa price akan buat penurunan, saya rasa price akan buat kenaikan. So ini kamu bagus jangan trading sebab duit kamu sayang tuh. Kalau kamu udah 1 juta pun duit akan habis. Oke, so far yang perlu kita kuasai ataupun teknik yang saya nampak boleh membuat profit adalah supply and demand dan indikator. Saya tidak menafikan orang yang belajar ataupun menggunakan indikator nih memang selalu buat profit. Oke, selalu dapat buat profit. Tapi kalau kamu merasakan indikator ini kamu sudah fail, lepas itu kamu pula pindah masuk SND, lepas itu kamu merasakan fail, masih lagi fail, kamu lagi lompat pergi indikator, so itu cara yang memang tidak bagus. Sebab apa? Kamu kena konsisten dengan teknik kamu. Oke, kalau saya menggunakan teknik supply and demand, saya boleh buat profit. Kenapa kamu tidak boleh buat profit? Sekiranya kamu menggunakan teknik supply and demand, oke? Sekarang kita tidak perlu teori. Kalau kamu sudah belajar master supply and demand, yang contohnya kalau yang pelajar-pelajar saya itu sudah menguasai master supply and demand, kamu tidak perlu teori sudah. Sekarang praktikal. Jadi macam mana cara kita untuk membuat praktikal? Jadi cara kita untuk membuat praktikal dan mengimprovekan kita punya cara kita punya trading. Jadi kamu just masuk di dalam chat dan banyakkan latihan di dalam chat. Banyakkan latihan di dalam chat. So itu sangat-sangat berguna untuk membantu kamu di dalam trading. Oke, so trading market pula ini kamu kena banyak elemen yang perlu kita pelajari ya, banyak sangat elemen. Tapi sebelum kamu belajar trading market, kamu kena back to the basic supply and demand, back to the basic. Kena back to the basic. Cara daripada awal sampai akhir ataupun sampai A to Z untuk teknik supply and demand, baru kita boleh reading market. Jadi reading market ini akan datang sendiri sekiranya kamu boleh menguasai teknik sini. Jadi untuk supply and demand master saya ada buka kelas tuh. Jadi kalau kamu mau follow, kamu boleh tekan link di bawah ataupun ambil nomor saya di description. Kamu just PM saya saja. Oke, so mari kita tengok di dalam chat macam mana cara kita menggunakan teknik supply and demand. Oke, teknik supply and demand. Saya tidak menggunakan indikator, saya menggunakan satu saja, stokastik. Tapi itu adalah stokastik ini adalah suatu tahap untuk kita membuat buy dan kita membuat sell. Ada sold dan bought sana. Jadi masih tidak boleh 100% mau percaya tentang teknik stokastik ini, tapi yang paling penting adalah saya masih merujuk kepada supply and demand dan kita tengok price action, kita ada entry dan kita tengok kuasa beli dan kuasa jual. Oke, itu yang saya gunakan. Indikator ini saya gunakan hanya untuk melihat sejauh mana price akan sudah naik dan sejauh mana price sudah turun, dan di situ kita boleh sell dan buy dan kita boleh sell di atas. So semak sudah kan? Jadi mari kita masuk dalam chart. Kita menggunakan teknik supply and demand. Oke, supply and demand. Stokastik, oke. So, andai kata kalau saya menggunakan indikator stokastik stokastik di sini. So, kita ada paras 20, kita ada paras 80, kita ada paras 100 dan daripada 0 hingga 100 lah. Oke.
So saya tandakan apabila kita sampai di tahap yang berada lebih dari 80, price akan kita sebenarnya sudah menghampiri pengakhiran untuk kita membuat buy. Maksudnya ini adalah traffic light untuk buy. Dan di area sini, ini 20 nih, ini adalah pengakhiran untuk price membuat sell. Oke, untuk pengakhiran untuk price membuat sell. Jadi kita tandakan di area sini contoh. Oke, ini adalah andai kata kalau kita menggunakan indicator stokastik ya, kamu tengok betul-betul lah perbezaan dia. Kalau kita sekarang price berada di sesuatu tahap untuk kita membuat sell, betul kan? Sebab price sudah masuk di dalam traffic light untuk sell, buy, oke? Warna biru ini adalah traffic light untuk buy dan warna orange ini adalah traffic light untuk sell. Sekarang price berada di sini di atas, dan untuk chart kita stokastik price sudah menyentuh melebihi 80%. Jadi ini adalah overbought, overbuy, ataupun kita sudah disarankan oleh indikator nih untuk membuat sell. Oke, so kita check out dah. Kenapa? Delete nih dulu saya delete nih ya. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya mempercayai overbought nih ya. Jadi kita kena tengok, kalau price sudah sampai di sini dan price akan buat penurunan, apa yang menyebabkan price membuat penurunan? Jadi di sini berlaku setup BNR. Oke, sini adalah BNR. Jadi apabila berlaku setup BNR, kita expect price akan membuat penurunan. Oke, tapi akhirnya price sampai di traffic light untuk sell limit kita, dan akhirnya price mantul. Jadi akhirnya price akan mantul. Jadi kalau kamu mau menggunakan stokastik, kamu jangan expect price akan terus mendadak turun seperti ini ya. Tidak, sebab apa yang kita nampak di sebelah ini, price akan turun sedikit dan naik. So, puncak kenaikan price ini adalah bergantung dengan setup yang kita gunakan dalam teknik SND kita. Jadi sebab itu saya sarankan kalau kamu mau belajar tentang kamu belajar tentang teknik supply and demand, jangan sesekali kamu menggunakan teknik, jangan sekali kamu menggunakan indikator-indikator yang kamu belum menguasai ataupun kamu belum pelajari. Demikian juga kalau kamu guna indikator, kamu jangan belajar teknik supply and demand, sebab sangat jauh beza dia, oke? So kita close. Jadi itu kamu nampak kan? Jadi kalau kamu mau belajar teknik supply and demand, kamu mesti menguasai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, mungkin lebih dari 10 tahun. Kamu akan senang untuk membuat trading kalau kamu sudah tahu tentang perjalanan price. Selepas itu kita sudah ada base, kita entry kan, kita cerita awal balik. Kita ada base di sini, kita akan entry. Sebab itu kenapa saya tidak sarankan untuk kamu membuat instant entry. Tapi kenapa pula kita boleh letak? Jadi apakah punca ataupun kenapa kita hanya menggunakan, kita delete ya. Kenapa kita hanya menggunakan base yang di atas dan di bawah? So itu kamu kena belajar, tentang traffic light. So di area sini base bukan sembarang base. Kamu nampak base drop, betul lah base. Tapi ini adalah base kita, tapi bukan di area sini. Bukan drop ini yang menyebabkan price akan turun. Kalau price naik, kalau sekiranya price membuat penurunan, bukan base kita ini yang menyebabkan price membuat penurunan, tapi adalah setup QM kita di area sini. Oke, itu kamu kena kuasai. Jadi setup QM kita ini, kita mesti kalau kita mau mencari setup, contohnya flag QM apa jenis lah. Jadi kita mesti menguasai price action. Kalau tidak menguasai price action, yang ini tidak mungkin kamu akan nampak. Oke, tidak akan mungkin kamu akan nampak berlaku price action sini, dan kita akan expect price akan sampai sini dan kita membuat sell. So betul lah, minggu ini price akan naik sini, membuat sell, betul lah. So kita sudah profit dalam 160 pips. Oke, so ya.
saya tidak boleh nafikan yang reading market itu sangat penting. Sebab itu saya reading market dan akhirnya kita akan buat base untuk sell. Untuk Eurocad kita akan base untuk buat base untuk sell dan kita hanya menunggu price akan turun. Kenapa kita menunggu price akan turun? Kenapa kita tidak boleh buy di bawah nih? Boleh. Yang penting kamu menguasai teknik root base. Kalau kamu tiada teknik root base, jangan angan-angan kita mau entry buy sebab kita pasti akan kena lipat. Oke. So itu yang saya maksudkan kenapa kita perlu belajar base SND, kita perlu belajar price action. Di dalam kepala otak kita mesti menguasai semuanya. Oke, so kita tengok di sini. Kita akan tengok, kita akan baca market. Reading market itu sangat penting, tapi sebelum kamu sebelum kamu akan jadi sebelum kamu mahir dalam membaca market ataupun reading market, kita membaca market, kamu mesti belajar semua nih teknik-teknik yang kamu belajar, teknik-teknik SND dan teknik-teknik price action, chart pattern, semua kamu kena belajar nih. Semua kamu kena belajar semua. Kalau kamu tidak belajar, so kamu memang tidak boleh baca market. Tidak boleh baca market. Jadi kalau kamu tidak boleh baca market, kamu just membuat entry. Contohnya kamu akan entry sell di area sini. Kamu harapkan price akan membuat penurunan melebihi. Contohnya melebihi kita punya low. Tapi kamu tidak belajar tentang traffic light SND. Oke, ini traffic light SND. Price tidak akan, kemungkinan besar price tidak akan tembus di bawah dan price akan mantul naik ke atas. So, begitu. Banyak kemungkinan yang berlaku sebab di area sini terdapat banyak traffic light, traffic light banyak traffic light yang telah wujud di dalam chart nih. Jadi itu kita kena hati-hatilah. Kita mesti kena hati-hati supaya kita lebih memahami pergerakan price. Oke, so kita tengok progres di JPY. Oke, so seperti ini ya. Apa yang pertama sekali kita tengok adalah perjalanan price. Oke, perjalanan price. So apa yang kamu nampak price naik dan turun. Jadi adakah kita perlu membuat sell? Kita wajib membuat sell sekiranya price turun. Oke, so apabila price sampai di area sini, jadi saya expect price akan membuat penurunan dan akhirnya price turun dan berlaku lagi satu flag channel sini dan akhirnya price tembus. Oke. So apabila price sampai sudah price naik ke atas, perlukah kita akan membuat sell? Kita perlu membuat sell sekiranya price akan sampai di mana, di area sini. So ini adalah base, bukan sembarang base, ini adalah setup. Ini adalah setup untuk QM trap. So kita expect price akan naik ke atas dan membuat penurunan. Jadi kita just tunggu price di area sini, jangan membuat buy. Oke. Kenapa kita tidak disarankan untuk membuat buy? Oke. Sebab di sini berlaku banyak traffic light. Ini ada traffic light untuk kita membuat sell, buy, dan di area sini juga traffic light untuk kita membuat buy, dan di sini juga traffic light untuk membuat buy, dan di area sini pun traffic light kita untuk membuat buy. Banyak traffic light yang kita tidak boleh tembus. Price susah mau tembus naik ke atas. Oke, jadi untuk price mau naik ke atas ini sangat-sangat susah. Sebab itu kita hanya menunggu di area sini, jangan buat buy. Oke, jangan buat buy. Jangan buat buy, itu saran saya. Kalau kamu tidak mau loss, jangan buat buy. Kalau price kalau trend dalam keadaan downtrend. Oke, so saya harap kamu paham Saya harap kamu paham penyampaian saya untuk kali ini. Memang cakar raya kita punya pelajaran, tapi yang paling penting jangan tukar-tukar teknik. So ini adalah tajuk utama saya, jangan tukar-tukar teknik trading. Oke, jangan tukar-tukar teknik. Kalau kamu masuk di supply and demand, kamu just masuk supply and demand saja, belajar sampai master. Kalau kamu orang yang suka belajar indikator, boleh kamu belajar semua indikator yang ada dan kamu just menggunakan indikator saja. Tapi kalau kamu orang yang main rasa-rasa, itu kamu jangan follow orang yang main rasa-rasa. Sebab kalau main rasa-rasa ini tanpa menggunakan teknik ini memang selalu fail lah, selalu kena lipat lah. So
Sampai di sini saya video untuk kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di perkongsian-perkongsian yang seterusnya daripada saya Bob Rompovan. Bye bye.